Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan ikhwanul muslimin rahimahumullah, sesungguhnya hati manusia itu seperti pesanggrahan. Hati manusia itu seperti tempat persinggahan yang setiap hari selalu saja ada yang hadir, yang setiap hari selalu saja ada yang datang, yaitu duka, kadang suka, kadang-kadang rasa sedih datang, rasa gembira juga menyertai. Terkadang datang pula masalah dan datang pula solusi. Ada kegelisahan, ada ketenangan, ada iri, ada dengki, ada kesombongan, dan ada takjub terhadap diri sendiri. Ada pula keangkuhan. Banyak yang datang ke dalam hati ini setiap saat, setiap detik, untuk masuk ke dalam rongga hati. Tapi yakinlah bahwa segala yang datang itu bukanlah untuk menghinakan kita pada hakikatnya, tapi semua itu datang untuk memberikan pelajaran dan kedewasaan terhadap diri kita dalam menyikapi tamu-tamu yang datang. Maka sebagai tuan rumah yang baik, sebagai tuan rumah yang bijak, kita harus menghormati tamu-tamu itu datang, karena hakikatnya segala tamu-tamu itu datang untuk memberi pelajaran kepada hati, agar hati bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga yang paling penting, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada sedih yang abadi kecuali dibarengi dengan kegembiraan. Tidak ada masalah yang abadi kecuali Allah memberikan solusi. Tidak ada kegembiraan pula yang abadi kecuali Allah akan memberikan kesedihan ketika kita lalai dan lupa kepadanya. Jadi semua yang datang ke dalam hati kita adalah sesuatu yang hak, yang tidak bisa kita hindari. Mereka adalah utusan-utusan Allah juga. Allah juga yang mendatangkan itu. Itu semua tergantung dari bagaimana kita membersihkan hati ini. Jika keimanan, ketakwaan kita kepada Allah kita tingkatkan, ketakwaan kita kepada Allah kita tinggikan, maka insya Allah hati kita akan selalu bersih dari apapun yang menjauhkan kita dari Allah, dan hati kita selalu bersih dari apapun yang mengotorinya. Jadi tetaplah berbaik sangka kepada Allah, tetaplah husnuzon kepada Allah. Jangan sekali-kali suudzon terhadap Allah, sebab Allah tidak menzalimi hambanya, kecuali hambanya yang menzalimi dirinya saat hambanya tidak menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati ini adalah wadah, dan hati orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Artinya jangan biarkan apapun dan siapapun masuk ke dalam hati setelah ujian-ujian tadi terlewati, kecuali Allah. Setelah Allah yang bersemayam di dalam hati para mukmin, setelah Allah yang bersemayam di hati para orang-orang beriman, insya Allah tidak akan ada lagi segala macam duka, tidak ada lagi kesedihan di dalam hati seorang hamba yang taat kepada Allah. Itu dah dijanjikan oleh Allah. Karena wali-wali Allah itu tidaklah mereka merasa sedih dan tidaklah mereka merasa bersusah hati, kecuali mereka merasakan kenikmatan di sisi Allah yang tiada tara, yang orang-orang tidak tahu di mana kenikmatan itu. Apabila mereka mengetahui di mana kenikmatan orang-orang beriman, niscaya mereka akan mencuri kenikmatan itu dan mengusir kamu dari mana kamu mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka jagalah kenikmatan itu, jagalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak menyukainya. Tapi yakinlah bahwa ujian yang datang, suka duka, segala rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, semua itu akan berlalu ketika Allah sudah mengisi full di dalam hati setiap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, perbaikilah bahtera hati kita, perbaikilah terus bahtera hati kita, karena samudra kehidupan ini teramat dalam dan teramat luas,
jangan sampai kita ditenggelamkan olehnya. Semoga Allah menjagakan hati kita dari apapun yang selain Allah, karena hati adalah pusat dari segala kenikmatan atau kesengsaraan. Hati adalah pusat dari tauhid, bertuhan kepada Allah atau bertuhan kepada tauhid. Hatilah kuncinya. Semoga Allah menjagakan kita dari segala hal yang jelek. Allah menjagakan kita dari segala hal yang tidak baik bagi hati kita, dan tetap berhusnuzon terhadap Allah. Jangan sekali-sekali bersuuzon terhadap Allah, sebab kunci untuk mendapatkan kematian husnul khotimah tidak ada lain kecuali husnuzon kepada Allah. Kalau dalam hidup kita selalu husnuzon kepada Allah, maka mati pun husnul khotimah. Tapi kalau dalam setiap kehidupan, setiap waktu kita selalu suuzon terhadap Allah, tidak terima atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk suuzon, maka pasti mati kita pun dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya kalau husnuzon, husnul khotimah lah hadiahnya. Kalau suuzon, maka su'ul khotimah lah yang akan kita dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menjagakan dan mensucikan hati kita dari segala apapun yang selain Allah. Usikum bin nafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.